Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman yang memiliki MAH, yaitu gangguan lambung, ini harus hati-hati terhadap pemilihan makanan, karena apa yang dimakan itu sangat mempengaruhi kesehatan lambungnya. Nah, jadi MAH ataupun gangguan lambung ini ya, baik asam lambung. Nah, jadi makanan sangat berperan penting, bukan hanya keteraturan makan ataupun jangan telat makan. Nah, jadi makanan harus juga diperhatikan, jadi nggak boleh sembarangan. Kenapa dok? Ya banyak makanan-makanan yang bisa menyebabkan MAH-nya jadi kambuh. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas makanan apa saja yang sering membuat MAH jadi kambuh. Langsung saja ya, jadi makanan ini harus teman-teman hindari atau harus teman-teman kurangi. Nah, misalkan teman-teman makan sedikit saja langsung kambuh, ya berarti memang harus dihindari sama sekali. Tapi kalau makannya terlalu banyak baru kambuh, ya berarti harus dikurangi, jangan begitu banyak. Nah, diantaranya yang pertama adalah makanan terlalu asam. Jadi teman-teman, sebenarnya makanan asam ini sudah banyak orang yang tahu ya. Kalau pernah berobat ataupun pernah berkonsultasi ke dokter, pasti diingatkan jangan makan yang asam-asam. Ataupun diingatkan oleh keluarganya gitu, jangan makan asam-asam nanti sakit perut ataupun sakit MAH. Nah, tapi memang banyak orang yang menyepelekannya. Sudah banyak yang tahu tapi banyak yang menyepelekannya. Alasannya mencicipi sedikit ataupun hanya menghilangkan penasaran ya. Akhirnya makan makanan yang asam ini. Nah, akhirnya jadi kambuh ya. Kalau kambuh ya jadi repot ya. Repotnya bukan diri sendiri, orang yang di rumah pun ikut repot karena kambuh MAH-nya. Memang pada dasarnya orang itu agak bandel ya, agak bandel. Tapi kalau sudah kena, nanti dia sadar, besok nggak mau lagi lah makan asam, nanti MAH-nya kambuh. Tapi kalau sudah sehat, rata-rata diulangi lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian muncul pertanyaannya, dok, kalau seandainya saya makannya buah yang agak asam gimana? Ya nggak boleh ya. Jadi teman-teman, walaupun buah itu sehat, banyak vitamin, mineral ya diperlukan oleh tubuh kita, seratnya juga bagus, tapi buahnya itu pilihlah buah yang tidak asam, karena kalau seandainya asam ya sama saja, itu nyari penyakit namanya. Jadi buah-buahan yang dilarang ataupun yang dikurangi, bahkan yang sensitif itu harus dihindari sama sekali, itu golongan jeruk ya. Mau itu jeruk Bali, jeruk lemon ya, jeruk nipis ataupun jeruk-jeruk lainnya, itu memang harus dikurangi. Kemudian juga makanan asam lainnya, buah itu seperti misalkan buah yang kurang matang itu juga agak asam, ataupun buah-buahan yang lain ya, seperti yang sering teman gunakan tomat misalkan, itu juga harus dikurangi, ataupun buah asam yang lainnya itu juga harus dikurangi. Apapun itu yang rasanya asam itu harus dikurangi, yang buahnya kurang matang juga harus dikurangi karena sifatnya memang asam. Yang kedua, makanan tinggi garam. Jadi makanan tinggi garam ini maksudnya adalah makanan yang asin ya. Jadi sebenarnya orang yang punya sakit MAH, kalau seandainya makan yang tinggi garam, makan asin, ini bisa menyebabkan reflux asam lambung ya, jadi ataupun kambuh lah. Nah, kenapa? Ya orang normal saja nggak boleh makan makanan yang terlalu asin, apalagi orang yang memang sudah sensitif ya, jelas harus dikurangi. Nah, teman-teman, apalagi kenapa nggak boleh makan asin? Ya biasanya kalau makanan asin itu biasanya makanan cepat saji ya, ataupun makanan kemasan, biasanya sudah asin, kemudian berlemak, ataupun juga makanan yang cepat saji itu biasanya digoreng. Nah, jadi memang itu nggak boleh ya, jadi harus dikurangi. Berarti dok nggak boleh pakai garam sama sekali? Boleh, pakainya yang sewajarnya, jangan terlalu asin. Yang ketiga, makanan pedas. Nah, memang orang Indonesia rata-rata suka pedas. Kalau nggak makan pedas, nggak selera, nggak enak makannya. Tapi harus tahu diri juga ya, kalau memang ada sakit lambung, jangan makan makanan yang pedas sekali ya.
Nah, apalagi zaman sekarang anak muda itu suka makan makanan yang pedas yang pakai level-level ya, level akhir ataupun level mendekati akhir. Ya akhirnya perutnya juga mendekati akhir ya, sering kambuh-kambuhan. Nah, ini nggak boleh ya, karena bisa sakit perut. Kemudian juga nanti bisa rasa perih ya, rasa panas di ulu hati, di perutnya. Kemudian juga rasa tidak nyaman, bahkan nanti ujung-ujungnya malah diare. Nah, jadi memang makanan pedas ya, baik dari cabai ataupun lada, ini dia bisa mengiritasi di dinding lambung, bisa mengiritasi dinding saluran pencernaan. Nah, kalau teman-teman makannya berlebihan, terlalu pedas, terlalu banyak, ya otomatis lama-lama teriritasi dinding lambung, ya akhirnya dia meradang ya, tambah sakit teman-teman lambungnya. Kemudian juga kalau seandainya teriritasi, meradang, ya bisa diare juga. Jadi memang harus waspada, jangan terlalu pedas, jangan terlalu banyak. Kalau memang sedang sehat perutnya, makannya ya sewajarnya ya, jangan sudah sehat balas dendam ya, akhirnya sakit lagi. Itu nggak boleh ya. Inilah kenapa sering kambuh jadinya. Yang keempat, makanan mengandung gas. Nah, teman-teman, makanan mengandung gas ini juga yang paling sering bikin perut kambuh ya, mah ya. Nah, biasanya ini sayuran yang mengandung gas. Nah, sayuran kan sehat, Dok. Kok nggak boleh? Nah, memang sayuran itu sehat, tapi pilihlah yang tidak begitu banyak mengandung gas. Sayurannya apa? Contohnya yang sering mengandung gas itu kol ya. Kalau orang sakit mah makan kol biasanya perutnya jadi enek, kemudian juga jadi tidak nyaman ya. Brokoli itu juga harus sesuai porsinya, jangan terlalu banyak. Kemudian kacang-kacangan. Nah, jadi makanan yang bergas ini harus dikurangi. Kalau memang teman-teman begitu sensitif ya harus dihindari. Nah, jadi pilihlah sayur-sayuran yang lain ya. Banyak sayuran yang masih bisa teman-teman makan, yang manfaatnya ataupun vitamin, mineral yang terkandung di dalamnya juga tidak kalah sehat. Simpelnya gini, kalau seandainya teman-teman banyak makan yang mengandung gas ini, ya akhirnya perut jadi kembung ya. Kembung, tidak nyaman, mual ya, akhirnya bisa kambuh. Dan simpelnya seperti itu. Yang kelima, makanan yang berlemak. Nah, makanan yang berlemak juga paling sering menyebabkan kambuhnya ya, mah. Kenapa? Karena makanan yang berlemak ini dia akan lama dicerna, akan lama diproses. Nah, kalau seandainya dia lama dicerna, lama diproses, berarti kan dia bertahan lama di lambung ya. Nah, ini produksi asam lambung akan lama juga kan, banyak juga. Akhirnya nanti bisa reflux asam lambung sampai ke tenggorokan, mulut rasa asam ya, perutnya jadi tidak nyaman, jadi tambah sakit. Kemudian juga karena dia lama di lambung ya, otomatis lambungnya kerja terus. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa makanan berlemak harus dikurangi ataupun dihindari. Yang keenam, coklat. Nah, jadi coklat ini juga yang paling sering bikin mah jadi kambuh ya. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri kalau seandainya makan coklat, itu perutnya kalau kebanyakan itu nggak enak, nggak nyaman. Kemudian juga jadinya ya kambuh, akhirnya kambuh kalau seandainya makannya terlalu banyak. Tapi kalau hanya mencicipi sedikit biasanya enggak, biasanya ya. Tapi kalau teman-teman memang kalau makan coklat ini langsung kambuh ataupun langsung gak nyaman, sebaiknya dihindari. Memang enak, tapi jangan cari penyakit. Nah, coklat ini termasuk makanan yang berlemak juga, kemudian juga makanan yang terlalu manis. Nah, ini juga bisa lama di lambung. Kemudian dia juga bisa mengendurkan otot-otot ya, otot-otot di lambung ya, otot sepagu, si akhirnya nanti GERD ya, naiknya asam lambung. Nah, ini memang teman-teman harus hindari makanan ini. Yang ketujuh, bawang-bawangan. Nah, ini nggak semua orang bawang-bawangan ini sensitif ya, tapi ada sebagian orang yang kalau mengkonsumsi bawang itu jadi nggak nyaman. Ya, baik bawang putih, bawang bombay, ini merupakan memang bumbu penyedap supaya makanan enak. Tapi kalau teman-teman sensitif terhadap bawang-bawangan, sebaiknya harus dihindari ya. Kenapa? Bawang-bawangan ini dia bergas juga, bergas, kemudian nanti perut jadi kembung, jadi mual, nggak nyaman ya. Tapi kalau teman-teman nggak sensitif terhadap produk ini ataupun jenis bawang-bawangan ya aman saja. Tapi kalau memang teman-teman sensitif ya harus dihindari, karena bisa bikin emahnya jadi kambuh. Yang kedelapan, makanan yang sifatnya amin. Nah, jadi memang kalau sesuatu yang sifatnya amin ini memang menyegarkan mulut ya. Ada juga orang yang tidak sensitif. Kalau makan min, mulutnya segar, kemudian nyaman, ya ini sah-sah saja. Tapi kalau teman-teman sensitif ya, makan makanan yang mengandung min ini, kemudian teman-teman merasa nggak nyaman di perut ya,
kemudian juga jadi mual, ya sebaiknya harus dihindari. Apalagi misalkan gini, saya kasih contoh. Teman-teman misalkan pakai pasta gigi yang mint ya, yang mint, kalau pagi-pagi belum makan, belum sarapan, pas sikat gigi pasti nggak nyaman ya, nggak nyaman, rasa menyesak di ulu hati ya. Nah itulah kenapa memang harus dihindari ya. Sebaiknya makan dulu kalau mau sikat gigi ya, sarapan dulu ya biar lebih nyaman. Nah kalau seandainya teman-teman nggak sensitif, saya aman-aman saja dok, saya bukan ini penyebab kambuhnya, ya nggak apa-apa, berarti aman dengan produk ini ya. Oke teman-teman, itu tadi makanan yang paling sering bikin mah teman-teman kambuh. Tapi kalau seandainya ada tambahan, coba ditulis di komentar ya, apa sih yang bikin mah jadi kambuh, jadi biar banyak yang tahu ya. Nah kalau yang saya jelaskan 8 makanan ini, kalau ada tambahan ya lebih bagus karena kita saling sharing ya. Jadi intinya mah ini teman-teman pasti lebih tahu apa saja yang bikin kambuh. Jadi teman-teman memang harus lebih waspada apa itu. Oh saya kalau seperti ini kambuh, saya kalau makan ini kambuh, saya kalau ngelakuin ini kambuh. Nah jadi memang kita sendiri yang harus lebih tahu. Kita tahu dengan kondisi kita, kalau seandainya nggak nyaman ya berarti itu penyebabnya. Jadi memang harus dihindari yang bikin kambuh, jangan dipaksakan walaupun enak rasanya, itu namanya cari penyakit. Tapi kalau teman-teman masih ngeyel ataupun suka ya terserah teman-teman ya. Yang jelas saya sudah mengingatkan, sudah memberikan penjelasan tentang yang saya tahu. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share dan juga komen di video ini. Itu tadi tentang pengalaman, cerita ataupun mau sharing lagi boleh ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat, sampai jumpa.